Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Riyadhus Shalihin, kita masih ada di bab yang ketiga, bab sabar. Masih di pembahasan yang pertama, Bidayatul Kitab. Di Bidayatul Kitab ini terkandung ada puluhan bab, 83 bab. Pembahasan kedua, Kitabul Adab, ada puluhan bab. Pembahasan pertama, permulaan kitab, kita baru ada di bab yang ketiga, bab sabar, hadis ke-35. Wa an Atha bin Abi Rabah wa an Abi Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu, dari seorang sahabat Nabi Abu Sa'id, panggilannya namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri. Mungkin buat mayoritas muslim nama beliau tidak terlalu masyhur buat mayoritas muslim. Kebetulan pula beliau meriwayatkan hadis tidak seberapa banyak. Bahkan hadis beliau tidak ada yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan beberapa imam hadis lainnya. Di kitab Riyadhus Shalihin, nama beliau ditulis radhiyallahu anhu, lebih utama anhuma, bukan anhu tapi anhuma. Alasannya karena beliau dan ayah beliau dua-duanya sahabat Nabi. Ketika ayah dan anak sama-sama sahabat, sebaiknya doa radhiyallahu anhu dibuat dhamir tasniyah anhuma. Kata beliau, an-nanasan, sesungguhnya ada beberapa orang, sahabat Nabi. Siapa-siapa mereka? Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, kata beliau, lam yata'ayyan li asma'uhum. Ibnu Hajar menyatakan, siapa nama-nama sahabat yang diceritakan oleh Ibnu Sinan ini, aku tidak tahu siapa-siapa mereka. Yakin beliau sudah cari-cari, tidak ditemukan siapa-siapa mereka. Illa annan Nasa'iyya ruwiya an Abi Sa'id ma yadullu ala annahu minhum. Hanya saja Imam An-Nasa'i, kata Ibnu Hajar nih, Imam An-Nasa'i meriwayatkan bahwa sang sahabat Sa'id bin Malik bin Sinan ini salah satu dari mereka. Sesungguhnya ada beberapa orang manusia bertanya kepada Nabi. Nah, salah satu dari yang beliau ucapkan ini beliau sendiri, Sa'ad bin Malik bin Sinan.
Di hadis riwayat An-Nasa'i itu annahu qala, Sa'ad bin Malik bin Sinan berkata, sarahatni umi ilan nabi. Nabi memerintahkan aku untuk menghadap kepada Nabi. Ibuku memerintahkan aku untuk menghadap kepada Nabi, yakni li as'alahu an hajatin syadidatin, untuk meminta sesuatu kepada Rasul. Ini riwayat An-Nasa'i. Jadi sahabat Sa'ad bin Malik bin Sinan diperintahkan ibundanya menghadap Rasul untuk meminta satu hajat yang sangat. Ini bahasa yang halus. Untuk meminta kebutuhan hidup. Karena memang sahabat Sa'ad bin Malik bin Sinan salah satu sahabat Nabi yang diuji dengan kehidupan susah. Sang sahabat ini disuruh sama ibunya untuk menghadap Rasul untuk meminta sesuatu. Jadi kalau ulama, ustadz, walaupun nggak kaya, ternyata banyak masyarakat datang meminta materi, itu sudah sunnatullah. Sahabat-sahabat Nabi tahu Rasulullah bukan orang kaya, tapi banyak sahabat yang menghadap beliau untuk mengajukan permintaan. Kalau dikatakan untuk ngemis kayaknya nggak pantas, terlalu kasar dibanding kemuliaan para sahabat Nabi. Karena ibu yang nyuruh, fa'ataituhu, aku datangi Rasul. Waqa'atu, aku duduk di dekat Rasul. Fastaqbalani, Rasul pun duduk di depan. Duduk memandang aku. Waqala, Rasul langsung memberikan nasihat. Manistagana aghnahullah. Siapa saja yang mencukupkan dirinya, menjadikan dirinya merasa cukup, tidak meminta kepada siapapun hamba Allah, mintanya cuma kepada Allah, aghnahullah, pasti Allah akan berikan dia kecukupan. Ini nasihat Rasul kepada sahabat Sa'ad bin Malik bin Sinan. Siapa saja yang merasa cuma perlu kepada Allah, merasa cukup dari seluruh makhluk Allah, Allah akan cukupkan dia. Mungkin awalnya diuji oleh Allah, karena diuji dengan kesulitan dalam hatinya, minta enggak, ngemis enggak. Ini sahabat Sa'ad bin Malik bin Sinan diutus ibunya meminta kepada Rasul. Ketika sudah dia kemukakan, beliau kemukakan tujuannya, Rasul kasih nasihat, manistagna aghnahullah. Di riwayat An-Nasa'i ini, sang sahabat tidak langsung diberi oleh Rasul, tapi dinasihati. Boleh jadi karena Rasul sangat mencintai beliau. Tapi di banyak kisah yang lain, setiap orang yang minta kepada Rasul hampir selalu diberi. Sekali, dua kali, tiga kali diberi. Ini hadis yang diangkat oleh Imam Nawawi, itu hadis yang sahabat minta oleh Rasul diberi. Cuma itu tadi dinukil oleh Imam Ibnu Hajar, riwayat An-Nasa'i, ketika beliau menelisik siapa sih manusia yang menghadap Rasul yang diceritakan oleh sahabat Sa'ad bin Malik bin Sinan. Diteliti-teliti ada hadis riwayat An-Nasa'i, dari situ beliau temukan bahwa perawi hadis sahabat Sa'ad bin Malik bin Sinan salah satu di antara sahabat yang beliau ceritakan.
Bahkan di lanjutan hadis nasihat Rasul kepada sang sahabat, man sa'ala walahu uqiyatun, barang siapa yang meminta pada orang lain padahal dia punya harta senilai 1 uqiyah. 1 uqiyah itu 40 dirham, 40 uang perak, bukan emas. Kalau emas dinar. Barang siapa punya 1 uqiyah 40 dirham, kok dia meminta ke orang lain, faqad al-hafa, berarti dia sudah memaksakan diri meminta. Berarti dia sudah meminta dengan memaksa-maksa. Artinya kita punya duit 1 uqiyah itu sudah nggak baik untuk kita meminta, apalagi lebih dari itu. Ketika Rasul sampaikan nasihat ini, fakultu sahabat Sa'ad bin Malik bin Sinan langsung berkata, naqati khairun min uqiyatin, ontaku nilainya lebih besar dibanding 1 uqiyah. 1 onta yang aku miliki harganya lebih besar dibanding 1 uqiyah. Faraja'tu wa lam as'al, aku pun langsung pulang, tidak lagi meminta kepada Rasul. Ini sahabat disuruh ibunya untuk meminta. Seperti ini banyak banget saat ini. Anak yang gak ada keinginan meminta disuruh orang tuanya untuk meminta-minta. Sering saya temui di jalanan Patriot sampai Jalan Pemuda, anak kecil keliling, dia minta, bukan ngamen, minta langsung. Orang yang lagi makan di warung makan atau di mana didatangin, dia minta. Pernah di tempat sepi saya datangi dia, saya tanya, rumahmu di mana? Dia bilang di dalam, dekat Nurul Iman. Kamu punya orang tua? Punya. Kamu minta kemauan kamu sendiri, disuruh sama bapak. Orang tuanya yang nyuruh. Orang tuanya nyuruh melakukan sesuatu yang memang mubah. Meminta hukumnya mubah, tapi tidak baik. Mubah yang tidak baik. Kata sahabat Sa'ad, anna nasan minal ansor, sesungguhnya ada beberapa orang dari kalangan Ansor, dari sahabat-sahabat Madinah. Ansor ismul islamiyun, nama islami, alamun bil ghalabati, itu sebutan untuk ala auladil Aus wal Khazraj, anak keturunan kabilah Aus dan Khazraj. Itu yang disebut dengan sahabat Ansor, anak keturunan kabilah Aus dan Khazraj. Penduduk Madinah mayoritasnya aslinya kabilah Aus dan Khazraj. Kenapa mereka selanjutnya dikenal sebagai sahabat Ansor? Linusratihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena semangat mereka memberikan bantuan kepada Rasul dan sahabat-sahabat dari Mekah yang hijrah ke Madinah. Dan sebutan Muhajirin Ansor itu diabadikan oleh Allah di Al-Quran. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم At-Taubah ayat 100. Jadi sebutan Al-Muhajirun dan Al-Ansar diabadikan oleh Allah di Al-Quran. Sahabat Madinah disebut Al-Ansar karena pertolongan, karena bantuan yang mereka berikan kepada Rasulullah dan para sahabat dari Mekah. Itu pun ada di surah Al-Hasyr ayat 9.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Walladzina, dan orang-orang tabawwa'ud dara, yang mempersiapkan rumah mereka, kampung mereka untuk diberikan kepada tamu sahabat Mekah Muhajirin. Wal imana min qablihim, mereka juga orang-orang yang beriman sebelum mereka. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka cinta tulus kepada sahabat Nabi yang hijrah ke negeri mereka, hijrah ke Madinah. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusirun. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Ketika ada rampasan perang yang Rasul berikan ke sahabat Muhajirin, mereka sahabat Ansor ikhlas walaupun nggak diberi oleh Rasul. Mereka nggak menganggap Rasul pilih kasih. Sama-sama sahabat beliau, sahabat Mekah Madinah, kok yang diberi sahabat Mekah enggak? Kalau ada satu orang yang iri, belakangan diketahui dia munafik. Wa yusiruna ala anfusihim, mereka lebih mementingkan sahabat Muhajirin dibanding diri mereka sendiri, walau kana bihim khasasah, meskipun mereka bukan semuanya orang yang kaya raya, bukan. Wa may yuqa shuhha nafsihi, siapa saja yang dipelihara rasa cinta dunianya oleh Allah, dijaga dari memperturutkan rasa cinta dunianya, fa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang bahagia. Jadi kata sahabat Sa'ad bin Malik bin Sinan, ada beberapa orang Ansor sa'alu Rasulullah, mereka mendatangi Rasul untuk meminta sesuatu kepada Rasul. Apa yang mereka minta pasti sahabat Sa'id tahu. Tapi maf'ul, sesuatu yang diminta ini oleh sahabat Sa'id tidak dikemukakan di hadis ini, tidak beliau ucapkan. Hadful maf'ul tsani li'adami ta'alluqil gharad bi, tidak diucapkannya, tidak disebutkannya apa yang mereka minta, karena memang nggak ada hubungan dengan pembahasan ini. Intinya meminta. Beberapa orang sahabat Ansor menghadap Rasul mengajukan permintaan, fa'aqahum, Rasul berikan permintaan mereka. Karena saat itu Rasul ada, Rasul punya. Ini secara umum sifat Rasul ketika dimintai, bila saat itu beliau punya yang diminta, beliau tidak akan lambat-lambat untuk langsung memberikan. Sifat Rasul. Ada orang datang minta, apakah mintanya atas nama ngamen atau minta langsung, Rasul nggak lambat-lambat. Boleh jadi yang terbaik ketika ada orang ngamen, kita niat mau ngasih, kasih di awal dia ngamen, sehingga waktunya tersisa luas untuk dia ke tempat lain. Jangan tunggu sampai selesai lagunya, selesai satu suruh nambah lagi lagu yang lain. Itu bukan yang terbaik kalau niat kita ngasih. Tadi yang terbaik melakukan kebaikan sesegera mungkin, itu yang dicontohkan oleh Rasul. Akibat su'alihim, Rasul berikan begitu mereka mengajukan permintaan. Walam yatawanna, Rasul tidak tunda-tunda waktu.
lima jabula alaihi min makarimil akhlak was samahah. Dan itu karena Rasul memang akhlaknya sangat luhur, beliau sangat perhatian kepada umat. Ketika sudah diberi permintaannya, kata sahabat Sa'ad, summa sa'aluhu, mereka minta lagi. Fa'atahum, Rasul berikan lagi. Minta kasih, minta kasih. Fatukarriru minhum, permintaan itu diulang-ulang oleh mereka marrataini, sampai 2 kali, riwayat lain sampai beberapa kali. Wa minhul i'ta'u akibatul marratin, dan Rasul selalu memberikan, minta kasih, minta kasih, hatta nafida ma'indahu, hingga sesuatu yang dimiliki Rasul di tangan beliau habis, hingga habis. Faqala, ketika Rasul sudah habis, apa yang beliau punya sudah habis, tapi orang-orang Ansor ini kok masih minta juga. Maka Rasul pun selanjutnya menyampaikan sabda beliau. Tentu sabda ini ditujukan untuk mereka siapapun yang gemar meminta-minta, gemar meminta-minta. Kalimat berikut yang disampaikan oleh Rasul ini tujuannya tanfiran lahum minal istiksari mimma zada 'alal hajati minad dunya wa tahridun 'alal qanaati wa hissan 'alal isti'fafi. Kalimat berikut nanti yang diucapkan Rasul tujuannya untuk mencegah sahabatnya jangan gemar meminta untuk memperbanyak untuk kekayaan, untuk mendorong mereka lebih bersifat qanaah, menerima apa yang diberikan oleh Allah, dan sekaligus untuk mendorong mereka istighfar, menjaga diri, menjaga kemuliaan diri dengan tidak meminta-minta. Jadi Rasul tidak melarang sahabatnya meminta, sahabatnya ngemis, tapi Rasul lebih suka sahabatnya istighfar, menjaga diri untuk tidak meminta-minta. Ada satu masjid di Jogja yang itu di satu sisi baik untuk dicontoh. Masjidnya cukup dikenal, cukup viral. Pengurusnya punya prinsip masjid harus mandiri, jangan pernah masjid kemis ke masyarakat. Ketika masjid punya kegiatan-kegiatan yang disukai masyarakat, pasti dengan sendirinya masyarakat akan dengan tangan untuk membantu. Faqala, Rasul bersabdalah kepada mereka, kepada para sahabat yang minta-minta tadi, hina anfaqa kulla syai'in biyadi, ketika beliau sudah memberikan apa yang beliau punya sampai habis. Sabda beliau, ma yakun indi min khairin falan addakhiruhu ankum wa may yasta'fif ya'iffuhullah wa may yastaghni yughnihimullah. Ma yakun, ma syartiyah. Redaksi Imam Bukhari, ma yakunu,
bukan mayakun, mayakun. Mayakun indi min khairin, kebaikan apapun yang aku punya, falan adakhiruhu ankum, tidak akan aku sembunyikan dari kalian. Apapun yang kalian minta aku punya, tidak akan aku katakan aku nggak punya, tidak akan aku sembunyikan. Wa may yasta'fif, barang siapa yang menjaga diri, talabal iffah an su'alin nas, menjaga diri tidak mau meminta kepada orang lain, wal istisrafi ila ma fi aidihim, menjaga diri untuk tidak melirik menginginkan sesuatu yang Allah berikan pada orang lain, yu'iffuhullah, Allah pasti akan jaga dianya. Allah akan jadikan dia sebagai orang yang cukup. Allah akan berikan dia nikmat kesabaran untuk selalu menjaga diri, untuk bisa qanaah menerima apa yang sudah Allah berikan. Wa may yastaghni, dan siapa saja yang mencukupkan dirinya cuma kepada Allah, tidak meminta pada orang lain, yastaghni yudhirul ghina, dia perlihatkan diri sebagai orang yang cukup di depan orang lain, tidak perlihatkan diri sebagai orang miskin, yughnihillah, yughnihillah, Allah pasti akan cukupkan dia. Allah pasti akan jadikan dia orang yang berkecukupan. Waliyun nafsi, Allah akan jadikan jiwanya jiwa yang kaya. Wala ghina'a illa ghina'uha, tidak ada disebut orang kaya kecuali orang yang kaya jiwanya, kaya hatinya. Banyak harta, berlimpah harta, tetap miskin, itu banyak banget. Tandanya apa? Banyak harta miskin, pelit. Jiwanya kalau dia sedekah, dia takut miskin. Tandanya miskin walaupun harta berlimpah. Ketika hatinya kaya, walaupun dia miskin harta, dia akan menjadi orang yang banyak sedekah. Tidak ada disebut kaya kecuali kaya hati. Meskipun harta nggak banyak, ketika jiwanya kaya, dia akan selalu bersedekah. Sedekah dengan senyum, sedekah dengan tenaga bantu tukang becak yang keberatan, sedekah dengan nasihat pada anak-anak, sedekah. Nggak dengan harta, bisa dengan tenaga, bisa dengan senyum, bisa dengan menggembirakan seseorang. Kalau jiwanya kaya, seseorang akan tetap selalu bisa bersedekah dengan apapun. Sebaliknya, jika jiwanya miskin, walaupun harta berlimpah, dia akan menjadi orang yang sangat pelit. Dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari 6446, Imam Muslim 2467, At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, laisal ghina an kasratil aradi, bukanlah yang disebut kaya mereka yang hartanya berlimpah, bukan. Walakinnal ghina, yang disebut kaya adalah ghina nafsi, orang yang kaya jiwanya,
kaya hatinya. Ketika seseorang jiwanya miskin, gaji cukup, karena jiwanya miskin, dia korupsi, merasa kurang. Jadi orang nggak punya harta, miskin banyak. Banyak harta, miskin juga banyak. Nggak punya harta tapi hatinya kaya, jiwanya kaya, banyak. Banyak harta, jiwanya kaya, itu pun ada, mungkin nggak banyak. Contoh paling gampang, sahabat Utsman bin Affan, harta berlimpah tapi jiwanya sangat kaya raya. Sahabat-sahabat Nabi yang miskin, banyak di antara beliau-beliau yang jiwanya kaya. Karena kayanya, beliau tidak mau meminta pada siapapun. Walaupun ada di antaranya yang pada mulanya jiwanya miskin, ketika dapat nasihat Rasul, baru ada di antaranya dulu sudah kita sampaikan, kita bahas. Sahabat itu bertekad semenjak saat itu, aku tidak akan pernah meminta kepada siapapun. Sampai-sampai ketika Rasul wafat, Abu Bakar wafat digantikan Umar bin Khattab. Karena itu sahabat masuk kategori sahabat yang berhak menerima jatah zakat, dikasih tetap nggak mau terima. Jadi dalam pandangan Rasulullah yang disebut kaya itu kaya hati, bukan kaya itu bergelimang harta. Jadi orang bergelimang harta belum tentu dia kaya, boleh jadi jiwanya miskin. Orang nggak punya harta jangan dikira dia miskin. Ketika dia menjaga diri, dia tidak merasa butuh meminta pada seseorang, dia cuma butuh pada Allah, itu dia orang kaya. Di riwayat Imam Abu Ya'la hadis tadi bahwa disebut orang kaya, orang yang kaya hatinya, ada lanjutan. Wa innallaha azza wa jalla mu'ti abdahu ma kataba lahu minar rizki. Allah akan berikan kepada hambanya apa yang sudah Allah takdirkan untuk dia. Si A yang Allah takdirkan diberi harta 100 triliun, pasti akan diberikan sejumlah itu sampai sebelum dia mati. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Karena itu fa'ajmilu fit talab, di dalam kalian meminta kepada Allah, gunakanlah cara yang baik, cara yang indah. Khudu ma halla, ambil yang halal-halal. Minta pada Allah, kerjakan dengan cara yang halal. Wada'u ma haruma, tinggalkan segala hal yang haram. Ketika yang mendatangi kita kok rezeki haram, itu ujian dari Allah. Bukan ini dari Allah juga ini, jangan. Dari Allah pasti halal, enggak. Di dunia ada halal, ada haram, semuanya dari Allah. Ketika kita tahu ada datang rezeki haram, hakikatnya dari Allah. Untuk apa? Ujian buat kita. Kita akan menjaga diri dari hal yang haram atau tidak. Lanjutan hadis, wa may yatasabbar, maknanya yatakallafu sabra ala dhiqil ais wa ghairihi min makarihid dunya. Barang siapa yang selalu berusaha untuk bersabar, bersabar menghadapi kehidupan yang sulit, bersabar menghadapi segala hal yang terjadi yang tidak dia inginkan, bi'ayyatajarra'a murarata dzalika, dengan meneguk pahitnya kehidupan yang sulit, wala yashku li ghairi maula, dia curhat cuma kepada Allah, mencurhatkan kesulitannya cuma kepada Allah. Dia berusaha untuk tidak ada orang lain yang mengetahui kesulitannya. Yusabbirullah, Allah pasti akan anugerahkan kesabaran itu pada dia. Jemaah dari Allah wa yakum ajma'in, sabar enggak cuma untuk orang yang susah hidupnya. Orang kaya pun butuh sabar.
Karena sabar ada dua, sabar dari kesulitan, sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Orang kaya ada perintah Allah, zakat, infak, sedekah. Ketika dia selanjutnya pelit, nggak mau berzakat, nggak mau infak, sedekah, berarti dia tidak sabar dalam hal melaksanakan perintah Allah berkaitan dengan harta. Barang siapa berusaha memaksakan diri untuk bersabar menerima kesulitan hidup, yusabbirullah, Allah akan berikan hakikat kesabaran itu pada dia. Allah akan berikan, Allah akan anugerahkan, pada akhirnya dia akan senang menerima kesulitan itu. Jiwanya tidak berkeluh kesah kepada sesama manusia. Dia ridho dengan apa yang terjadi. Dengan adanya keridhaan itu, ma yuhawwinu alaihi kullu masyakin wa muqaddirin, kesulitan akan jadi enteng-enteng saja. Ketika kita ridho menerima apa yang terjadi, maka nggak ada hal yang sulit. Kita dicaci maki orang, kita ridho menerima itu dengan keyakinan bahwa caci maki yang kita tidak salah justru akan mengantarkan kita mendapatkan pahala besar. Kita terima. Caci maki bukan sesuatu yang berat ketika kita terima. Jadi siapapun yang berusaha sabar menghadapi kesulitan hidup, Allah akan berikan jalan untuk bisa dia mendapatkan hakikat kesabaran itu. Insya Allah kita lanjut di kesempatan yang lain. Masih nasihat Rasul, fakharaja ala qaumihi fi zinatihi, yang selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'rifu bihi kayfa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wal 'afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.